yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ke 37 yang akan saya baca demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Trihaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpaskannya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozen, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Serfawaim, raja negeri Hana dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi, engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedekahkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaring suaramu dan memandangkan dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel.
Dengan perantaraan utusan-utusannya engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merencanakannya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timuran batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh dan gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri dari tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah firman Tuhan. Halo, shalom semuanya. Yuk kita rally keempat nih. Kita belajar tentang Hizkia. Nah, nanti kalau mau lebih serunya itu kita tawari, saudara. Itu menerangkan semua apa yang dilakukan Hizkia. Lalu bagaimana pendapat Tuhan untuk Hizkia. Saya ulang sedikit, Hizkia adalah orang yang pertama kali memangku jabatan raja pada usia 25 tahun. Dan orang yang dipuji benar oleh Tuhan. Tidak pernah ada orang seperti Hizkia di yang namanya kerajaan Yehuda. Juga tidak akan pernah ada seperti Hizkia. Hizkia dipuji Tuhan. Menyingkirkan tiang-tiang berhala, penyembahan-penyembahan berhala. Wah banyak, nanti kita dapat ditawari itu. Apa yang Hizkia lakukan. Tetapi akhirnya Hizkia menomarsekiankan Tuhan, tidak menjadi yang terutama. Hizkia sudah tidak menjadikan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup dia. Ketika Hizkia sudah sukses
14 tahun memangku jabatan raja, dari umur 25 tahun, masih muda sekali, musuhnya papanya banyak, dan dia itu bersandar sama Tuhan, dia memberkati dengan mengkuduskan kerajaan Yehuda. Jadi segala bentuk berhala disingkirkan sama dia, termasuk namanya ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Itu di pasal 20. Nah, di pasal 18. Di pasal 19 kita menemukan bahwa Hizkia akhirnya datang pada Tuhan. Kenapa? Karena ketika pada masa kejayaan 14 tahun, Hizkia bergeser. Lalu menjadikan Tuhan itu bukan terutama hidupnya. Banyak orang Kristen seperti Hizkia. Ketika pertama kali datang pada Tuhan dengan hati yang susah, keberadaan susah, situasi susah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu mulai melakukan hal yang benar seperti Hizkia. Mulai punya iman yang hanya kepada Tuhan. Tapi berjalannya waktu ketika Tuhan mulai mengangkat hidupnya, mulai memberkati dirinya, pelan-pelan segala sesuatu yang ada hubungan dengan Tuhan digeser, digantikan dengan segala sesuatu yang ada hubungan dengan di luar Tuhan. Yang namanya kepentingan dan kebutuhan. Sadar tidak sadar Hizkia seperti itu. Akhirnya di kitab Tawari kita akan dapatkan Hizkia dianggap angkuh termasuk Raja Israel. Saudara. Nanti kita akan dapat rahasia-rahasia lebih dalam tentang Hizkia dan Tuhan di kitab Tawari. Tapi di kitab Raja-Raja kita akan bicara tentang sejarah kerajaan Israel. Tawari itu kisah rajanya. Tapi kalau kisah Raja-Raja itu berbicara tentang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Sehingga Hizkia dianggap seorang raja istimewa di hadapan Tuhan. Mendapat pujian dari Tuhan. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan itu harus mempertahankan dirinya. Kenapa dia dianggap istimewa? Seperti Hizkia. Hizkia istimewa karena berjuang mati-matian melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya, sekelilingnya, karena dia seorang raja punya kekuasaan, dia buat semuanya bernafaskan Kristen. Wah. Semua. Ada orang-orang yang membuat di tempat pekerjaannya, pabrik dia, atau tempat kantor dia, itu setiap Jumat, apabila saudara-saudara yang lain beribadah, maka orang Kristen dibuatkan yang namanya persekutuan doa. Saya beberapa kali memimpin persekutuan doa di tempat-tempat kantor-kantor, di pabrik-pabrik, dengan karyawan-karyawan yang Kristen. Itu biasanya 1 jam saja. Gitu. Nah, saya ketemu dengan seorang bos besar, punya perusahaan yang banyak. Saudara, ketika saya dipanggil untuk menjadi salah satu pembicara dalam sebuah retreat. Nah, di Jawa Timur, saudaraku. Saya nggak tahu kalau retreat itu dihadiri para pengusaha muda yang kelas konglomerat menengah Indonesia. Banyak yang hadir, beberapa orang. Saya nggak ngerti sama sekali, saudaraku. Saya diundang oleh seorang mantan teman sekolah yang akhirnya bertemu, kita berbincang firman Tuhan, lalu dia melihat pelayanan saya, tertarik, lalu dia belajar dari saya. Ternyata dia adalah salah seorang pemimpin daripada sebuah pelayanan seorang hamba Tuhan di Jawa Timur, yang cukup memiliki nama yang terkenal, saudaraku. Nah, di situ saya diundang, lalu saya ditempatkan sebagai salah satu pembicara, di mana pembicaraan yang lain itu pembicara internasional, pembicara yang bagus-bagus. Maklum, karena persekutuan ini persekutuan yang memiliki dana yang tidak terbatas. Menurut saya, kenapa? Karena salah satu diakonia yang dititipkan ke teman saya, atau ke hamba Tuhan itu, 500 juta tiap bulan. Tolong titip diakoniaku ya, 500 juta. Buset. 500 juta tuh diakonenya. Kita beli ruko kecipir 1 lagi tuh, saudaraku. Nah, di situ ketika lawatan Allah terjadi, ya, ketika Tuhan bekerja di dalam saat akhir saya memimpin ibadah, di mana banyak tentangan dan tantangan, lalu mereka menantang bahwa saya dengar pelayanan Pak Rempi seperti ini. Mana? Saya bilang, gimana komandanmu? Dan sang komandan mengizinkannya. Saya diberi waktu 5 menit. Kalau 5 menit minum es sirup. Saya bilang, itu bukan
lawatan Tuhan. Jadi mau berapa Pak? 20 menit beri waktu. Nah, begitu beri waktu, mulai pujian penyembahan saya naikkan. Gitu. Saya bawa pemain musik satu, lalu song leader. Nah, disitulah Tuhan hadir. Lalu mulailah Tuhan bekerja. Wah, pada nangis, Bombay ini, bos-bos nih. Nah, salah satu di ujung sana ada seseorang muda yang memiliki ratusan perusahaan. Ratusan pemimpin. Itu perusahaan keluarga, tapi dia terpilih menjadi presiden director dari kelompok itu, saudaraku. Nah, dia melihat pelayanan saya, tertarik. Lalu yang kedua, saya diundang lagi karena Pak Komandan suka dengan pelayanan saya untuk hadir di dalam seminar melalui teman saya ini. Saya diundang hadir. Oke, saya hadir mampir sebetulnya karena nggak diundang sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan. Saya diminta hadir. Nah, ketika saya mampir dengan teman-teman para penatua Surabaya, itu ada 500 orang seminar pengikutnya itu. Dia lagi berbicara di atas mimbar dengan menerangkan pakai laser gitu, dengan semua serba canggih, wireless. Saya masuk, saya terlambat datang. Memang sengaja terlambat karena saya cuma mampir, saudaraku. Tiba-tiba saya digiring untuk duduk di depan sama beberapa pekerja dia, yang salah satunya adik teman saya. Gitu. Loh, panggil saya, nyapa saya, terus habis itu duduk di depan. Saya duduk di depan sama teman-teman nih. Barisan kedua, bangkunya gitu, saya duduk di depan. Gitu. Barisan pertama itu hamba Tuhan, ada 15 hamba Tuhan yang diundang, seingat saya ya. Gitu, yang punya nama, para gembala, sebagainya. Nah, saya duduk barisan kedua, saya cuma mampir, saya nggak diundang khusus. Tiba-tiba terjadi altar call, lalu saya diminta untuk ikut memberkati, saudaraku. Nah, ini saya akan berbicara karena ada hubungannya dengan Hizkia, saudaraku. Nah, sebelum saya duduk, sebetulnya ketika saya masuk, ketika beliau lagi asik menerangkan atau mengajar, karena itu seminar, 3 hari untuk 500 pelayan Tuhan, dia turun dari mimbar, dia sambut saya di tengah perjalanan menuju ke bangku ke depan dengan 500 orang yang dua lantai, satunya balkoni. Itu dia bicara dengan mic dia, ya, yang wireless itu. Dia bicara sebuah kehormatan buat saya, Anda mau datang di pelayanan saya. Dia pakai bahasa Inggris. Ya, saya bahasa Inggris kan sepatah dua patah kata saja, walaupun saya itu pernah tinggal di Liverpool, saudaraku, karena saya fansnya Liverpool, saudaraku. Lalu ya saya biasa aja, dia sambut saya, dia salami saya, salam gitu-gitu. Yang didengar banyak, saya nyantai aja. Saya duduk karena ya bagi saya kejayaan, kemuliaan itu apapun yang manusia beri itu udah normal. Terlalu lama saya itu dihina, gitu saudara. Hidup dalam proses Tuhan. Karena Hizkia tidak masuk proses Tuhan, saudaraku. Saul tidak masuk proses Tuhan. Begitu jadi raja tanpa proses. Sehingga tengah jalan gagal. Saul dinubuatkan Nabi Samuel langsung jadi raja tanpa proses, gagal. Daud 13 tahun diproses Tuhan, dikejar-kejar 3.000 tentara Kopassusnya Saul, sehingga dia berkata di kitab Mazmur, setiap saat kakiku di bibir jurang kematian. Bagaimana dia harus mengelola rasa takut itu. Sehingga ketika menjadi raja, dia dengan timnya menang terus. Saul dengan timnya menang terus, tapi Saul tidak pernah ketakutan. Karena langsung diberkati Tuhan. Hati-hati Anda ketika diberkati Tuhan. Hizkia, seseorang langsung diberkati. 7 tahun masa pelayanan saya pertama, itu betul-betul dicelupin ke jurang kemiskinan. 7 tahun kedua, jurang penistaan penolakan. 7 tahun ketiga, mulai diterima. 7 tahun keempat, baru saya diberikan kemuliaan. Sehingga kehidupan saya cukup lumayan, gitu saudara. Tetapi ketika 7 tahun ketiga, saya mulai menerima, di mana Tuhan mulai mengangkat derajat hidup saya. Yang sebelum ikut Tuhan, saya orang yang anak orang cukup, orang mampu, di mana dari kecil saya itu jadi bos. Sampai gede. Gak pernah disuruh orang, punya pembantu khusus, ketika bekerja juga punya pembantu, punya asisten, semuanya saya tinggal perintah. Sampai umur 30 tahun. Setelah ikut Tuhan, saya diperintah, saya diinjak-injak, dan saya tidak ngerti.
Maka dipanggil troublemaker saya ini. Selama 14 tahun teman, Tuhan didik saya. Nah, ketika saya diberikan penyataan itu, saya cukup kaget. Terus tersipu-sipu malu. Enggak, saudaraku. Orang kalau biasa digebukin, itu tubuhnya mengalami kekebalan. Ketika dielus-elus, nggak berasa, saudaraku. Orang kalau sudah biasa kena hujan badai, ketika gerimis, bagi dia itu cuma cuci muka, bukannya takut lari basah. Karena dia biasa di dalam hujan badai. Gitu, saudara. Saudara harus mengerti ini. Orang terbiasa menderita. Engkau yang lahir dari kecil menderita. Engkau dari kecil lahir dari keluarga yang kurang mampu. Atau dari kecil dari keluarga yang tidak bahagia, broken home. Kamu ketika dewasa, kamu siap dipakai Tuhan seperti Rasul Paulus. Seperti Musa. Yang tidak takut penderitaan. Tapi ketika dipakai Tuhan, nggak ada keangkuhan. Beda dengan Hizkia, beda dengan Saul. Yang ketika ditabiskan, dinobatkan menjadi raja, nggak ada masa sulit. Langsung jadi raja. Sehingga Hizkia seakan-akan benar. Dan Tuhan akui benar. Tetapi akhir hidupnya, dia tidak benar. Saul bahkan dibuang ke neraka. Kalau Hizkia masih diselamatkan karena sadar akan keangkuhan dia. Sehingga orang-orang yang ikut Tuhan, kalau tidak mengalami proses, namanya dicelupkan penderitaan, warna Anda adalah warna keangkuhan. Itu pasti, saudaraku. Karena saya percaya firman Tuhan. Nah, ketika Hizkia sudah jaya, maka dia membuat Tuhan nomor sekian, lalu ketika bermasalah, dia menghina Tuhan. Saudaraku, kemarin kita sudah belajar di titik ujung bahwa biarkan Tuhanmu mendengar. Dia tidak bicara Tuhan kita, Tuhan saya. Nah, ketika waktu saya duduk, sang pastor itu melanjutkan lagi. Tiba-tiba selesai dia khotbah, ada lawatan Tuhan, ada 15 pendeta diundang depan, salah satu nama saya disebut. Waduh, ini orang lagi nyantai, orang mau lagi seneng, mau jalan-jalan sama tua-tua muda yang kaya raya, tua-tua muda saya punya duit semua. Wah, kita kalau satu hari makan masuk 5 restoran, saudaraku. 6 sama nonton bioskop. Dari pagi jam 10, pulang jam 1, jam 2 malam. Jalan seharian itu. Ngobrol, makan, minum, ngopi. Sehingga tekanan darah saya tinggi. Akhirnya gitu. Tiap hari bisa makan steak saya. Nah, ketika saya duduk, dipanggil, ya saya maju. Ya biasa aja. Nah, itu semua diminta tumpang tangan, mendoakan para peserta. Saya paling ujung, saudara, paling ujung sebelah kanan Pak Pendeta yang di mimbar. Ya, lalu saya ini ya memang agak tidak seperti biasanya, saudaraku. Ya saya bercanda aja, teman-teman yang duduk itu saya candain. Nah, orang tumpang tangan kan biasa meletakkan tangan di kepala, saudaraku. Kalau saya sudah diajar Roh Kudus, bukan sebuah kesulitan, tapi nggak tumpang tangan di atas kepala. Bahkan saya cuma berdiri di depannya, ya saya diem aja, orang itu bisa rebah dalam hadirat Tuhan, bisa ketika tangannya saya pegang begini, ya saya pegang cuma begini, tangan di atas itu tangan saya pegang begini, atau saya pegang begini, dia rebah, saudaraku. Nggak tumpang kepala, apalagi menyentuh kepala. Itu, saudaraku. Saya nggak lakukan itu. Nggak berani lakukan itu. Nah, sembari saya itu bercanda, sebenarnya nengok ke belakang, kan itu orang ngadep ke depan, teman-teman saya di belakang orang-orang yang datang ke altar kan, karena mereka duduk, saya berdiri menghadap ke depan. Itu rebah, gitu. Terus saya bercanda sama teman-teman saya, gitu loh. Wah, tawa mereka itu cekikikan gitu, saudaraku. Nah, 15 hamba Tuhan ini ada yang rebah, yang didoakan, ada yang enggak. Tapi setiap kali orang itu datang ke saya doakan orang itu rebah. Dan saya nggak ada reaksi, nggak seneng apa, cuma malah lebih bercanda sama teman-teman. Jadi orang saya itu saya buat main, saya gini, kik, buk, jatuh, yes. Lalu saya gini, buk, saya cuma bilang, yuk Bapak tutup matanya, izinkan Tuhan menjamah ya. Terus saya lihat teman saya gini kan dia tutup mata, buk, jatuh orangnya. Jadi teman tuh ketawa semua karena lihat wajahku, lihat gayaku tuh lucu gitu loh, ngelawak saya di depan. Saya nggak sadar. Ada salah satu bos muda di atas balkoni, karena saya nggak lihat. Dia bersama istrinya, dia lihat saya. Kenapa? Setelah itu saya diundang dia dari grup besar Jawa Timur, saudara, grup industri. Saya pertama diundang ke pabrik dia. Saya dijemput nih.
Saya pergi sama teman, lalu dijemput. Oh enggak, sorry. Saya pergi sama teman, dijemput teman. Teman ini pengusaha, salah satu bagian dari pengusaha di real estate di Surabaya, punya 2.000 hektar. 2.000 hektar itu tanahnya untuk perumahan mewah. Itu. Teman ini satu, teman sekolah. Gitu loh. Walaupun kita tidak satu kelas, tidak satu sekolah, tapi waktu zaman-zaman sekolah kita pernah kenal. Saya kenalnya, saya sedikit bersaksi ya saudaraku supaya lebih ringan dan lebih nyaman, karena 3 hari kita sudah berat, bahwa teman saya ini kenal saya karena waktu saya nakal, dia nakal. Kan anak orang kaya nih mereka nih. Kita balapan mobil mewah semua. Saya pakai Volvo, saudara, mobil Eropa. Dia pakai Mercedes. Lalu ada 10-11 mobil jejer, makan di daerah airport Surabaya, di Juanda. Lalu kita balapan menuju ke Simolawang namanya. Itu ujung Kenjeran, jadi ujung Surabaya ke ujung Surabaya. Siapa yang paling cepat? Itu anak orang kaya, Juragan, Bako, ini semua itu anak orang kaya, saudara. Sebagian aja yang anak orang nggak kaya, kecil. Udah, selesai makan, kita balapan. Itu satu dia bilang sama saya, dia ingat saya karena itu. Kamu tuh memang gila. Gitu. Kamu jalan, larikan mobil di dalam kota, 120 saya ini, saudara. Jadi saya kalau bawa mobil itu fokus, saya lihat body language. Dari pengemudi motor, becak, atau mobil di depan saya. Jadi gerak mereka itu saya tahu mereka ke kanan atau ke kiri. Jadi lurus, saya tuh kayak kuda kalau itu. 120 km per jam, saudaraku. Benar-benar 120. Hampir terguling saya. Sampai ketika mendekati tempat itu, ada becak nyebrang. Jalan besar itu. Itu saya hindari, hampir itu kalau nggak saya hindari, itu ketabrak, pasti terlempar berapa puluh meter dia. Mati pasti penumpangnya. Masuk penjara saya pasti. Terus dia bilang gini, kamu tuh gila. Karena dia termasuk salah satu pemimpin kelompok itu. Orang kaya lalu minumnya kuat. Peminum whisky dia. Gitu. Udah, maka dia ingat saya ketika ketemu. Nah, ketika saya melayani, dia tertarik pada saya, maka dia belajar dari saya. Nah, dia mengundang saya. Lalu ketemulah bos muda ini. Saya diundang ke pabrik dia, saya khotbah. Ketika Jumat siang, jam 11 sampai jam 12, biasanya kita tuh jam 12 sampai jam 1. Gitu, waktu istirahat pabrik. Nah, ketika saya naik setelah worship leader menaikkan pujian, saya naik. Saya panggil, mana nih pemimpinnya persuan doa ini? Berapa lama ya saya khotbah ya? Gitu. Kan saya tahu kalau di pabrik itu terbatas. Tiba-tiba di belakang yang saya nggak tahu, karena saya duduk depan, pembicara ditaruh depan. Terserah, sembarang, kaget. Saya lihat ke belakang, wow, bosnya yang ngomong. Pakai kemeja putih biasa, celana hitam biasa, gendut orangnya. Kemejanya dikeluarin. Gitu. Oh ya udah, saya khotbah, bla 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 bla, dan Tuhan kerja bla bla bla. Udah selesai nih. Dah. Saya diajak makan sama dia. Itu namanya bos, saudaraku. Itu kalau makan nih, itu saya berangkat naik Toyota Alphard yang mahal itu, yang 1 miliar itu warnanya saya sampai nggak hafal. Saya berangkat naik putih, pulang bisa naik hitam saya ini. Yang jajar Alphardnya banyak. Lalu bos ini duduk di depan, sebelah supir, tapi badannya balik ke belakang. Dia tanya saya banyak. Ya saya jawab padanya aja, biasa. Apalagi saya diajak cuma makan sate ayam. Sate ayam. Kurang suka aku. Ya makan aja. Terus akhirnya kami pulang. Lalu saya dijadwal lagi masuk kantor dia. Nah, ketika saya khotbah di kantor dia lagi di Malaysia. Nah, bukan Malaysia, dia lagi di Eropa kalau nggak salah. Saya dengar cerita dia di Eropa, dia keluar darah dari hidungnya. Kena sakit apa gitu dia di sana. Nah, ketika saya khotbah, tiba-tiba ada nubuatan. 3 nubuatan itu terjadi. Saya lemparkan ke mereka karena Tuhan ingin saya bicara. Di situ hadir kepala divisi keuangan dia, bendahara dia, divisi keuangan grup itu. Dia catat, karena itu menyangkut masalah keuangan. Di tempat ini akan kehilangan sekian ribu dolar, atau $1.000, itu pelakunya adalah seorang wanita. Saya kalau bernubuat itu ya deg-degan, saudaraku. Ya kalau muncul dari otak dari Tuhan, habis saya ini dikatakan sesat. Ya udah, bernubuat aja. Nah, saya lemparkan itu.
Terus 3 bulan kemudian, karena saya usianya disebutkan 3 bulan lagi akan terjadi begini-begini. Ada 3 peristiwa yang saya ingat satu. Tiba-tiba saya dihubungi dia, ditelepon dia. Dia panggil saya Lauta. Kalau dalam grup mafia Chinese, Lauta itu kakak tertua yang dihormati. Terus dia bahasakan dirinya Xiaoti. Xiaoti itu adik yang paling rendah. Saudara kalau lihat film-film Hong Kong tentang mafia Cina, itu seperti itu bahasanya. Lauta mau makan di mana? Gitu ya, saya. Wah, bingung aku. Tiba-tiba mendadak karena saya lagi perjalanan ke Pasar Atom, saya ingat banget. Aduh, aku mau ke Pasar Atom. Gitu. Dia sebut namanya, ini si A gitu. Oh ya, saya tahu itu bosnya. Enggak ada rasa bangga, rasa terus gimana, enggak ada, saudara. Kenyang 14 tahun penderitaan saya. Jadi engkau yang menderita di sana. Nyantai aja. Ketika engkau diberkati, engkau enggak akan angkuh, enggak akan sombong. Karena udah tawar hatimu. Udah kebal, kalau udah mengalami hujan badai, didera, hujan badai, petir halilintar kamu enggak mati-mati. Kalau cuma gerimis, bagi kamu itu dielus-elus Tuhan. Kamu akan tertawa kan gerimis, orang pada lari, takut kena hujan, takut kepala sakit, kalau kamu enggak. Gitu. Malah nyantai aja. Karena enggak berasa. Enggak akan sakit kamu. Gitu. Nah, ketika dia gitu, akhirnya gimana? Saya tanya istri saya, lalu akhirnya kami putuskan, saya ingat makan Padang. Nah, makan Padang aja di daerah Galaxy Mall. Saya putar daerah Galaxy Mall. Karena kalau bos gede ngajak nih, makan restoran, saudaraku. Restoran di mana saya bilang, sembarang aku nggak ngerti makan di mana. Oh jangan, gimana Lauta? Xiaoti ikut. Mau apa aja, ayo. Itu mau diajak makan di hotel, restorannya mau dibeli juga dibeli sama dia itu, saudaraku. Dia sengaja dari Malaysia datang untuk temui saya. Dalam situasi bisnis, dia lakukan bisnis di sana. Dia terbang langsung ketika dikatakan memang uang itu hilang. Dan yang mencuri memang seorang wanita. Saudaraku. Itu hebatnya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Gitu. Tapi nothing matter, enggak ada problem, enggak ada rasa, cuma saya itu diundang. Dah makan ini Padang aja dah. Dah makan Padang ini. Oke, makan. Jadi ketika saya masuk itu, saya titipkan kartu kredit saya, saudaraku, di kasir. Mbak, ketika selesai itu dihitung, langsung gesek ya. Dan terima pembayaran orang lain. Kan kasirnya Padang nggak tahu yang makan siapa. Yang penting yang bayar aja, uang ada. Saya kasih kartu kredit. Langsung gesek, langsung keluarkan uangnya. Oh iya Pak, saya titip kartu kredit saya. Duduk makan nih. Itu ketika duduk makan, saudaraku. Makan sebentar, itu rok mini. Wajah yang glowing, cinclong. Yang membuat mata berbinar-binar, pusing 7 keliling, berkunang-kunang. Kena lihat namanya fried chicken Kentucky. Fried chicken, saudaraku, mau paha atau dada? Kan fried chicken tidak ada kepala, saudaraku, paha atau dada. Buset, berganti-ganti tanda tangan map yang dibawa, saudaraku. Wih, fried chickennya banyak banget. Gitu. Pak, gini. Udah tanda tangan dia makan itu. Saya makan aja enak, pakai tangan. Wah, kesukaan saya. Itu yang namanya makan Padang, itu kikil atau kepala kakap. Saya makan aja. Makan sambil ngobrol nih. Udah selesai makan. Udah. Cuci tangan, udah selesai. Ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba sekretarisnya datang. Dibisikin dia. Bla 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 bla. Dia noleh ke saya. Pak, kenapa dibayar? Oh, orang kalau menderita itu omongannya kelihatannya nyeleneh, saudara. Enggak. Itu asli. Karena bagi saya pembicaraan itu nggak ada artinya. Sama dengan saudara yang lain dia itu. Yang memang saya bayarin makannya. Kalau dibayarin aja. Cuman saya itu punya prinsip gini loh. Malu Walaupun diajak makan, yang pertama dia udah bayar karena aku pelayanan, nggak mungkin bayarin. Kan dia orang kaya. Kita diajak makan, ya waktunya aku bayarin. Dan ternyata sama kasir sudah digesek 300.000 habisnya. Kita makan berdua memang saat itu, saudara. Sama istri saya bertiga. Itu banyak dia makan ini, aku makan ini. Kenapa dibayar? Waduh. Jam saya enak aja, saudaraku. Nyantai, saya cuma nolak gini loh. Waduh. Kamu tuh menghina ya hamba Tuhan ya. Kamu pikir Tuhan tuh nggak bisa memberkati hamba Tuhan ya? Hambanya ya. Wah, salah kamu itu. Kenapa? Aku bayarin. Kamu pikir aku tuh
nggak diberkati Tuhan. Tuhan nggak bisa berkati aku. Tawa dia saudaraku, nggak nyangka omongan saya seperti itu. Kan biasa hamba Tuhan kalau ketemu orang punya duit menyandarkan diri. Jujur, jangan hard feeling. Kalau saya nggak, mokong. Karakter yang tidak berubah. Hizkia karakter tidak berubah. Musa tidak berubah. Paulus tidak berubah. Tapi menjadi baik. Keangkuhan saya itu untuk memuliakan Tuhan. Maka saya bilang oleh begini. Waduh, kamu pikir Tuhan tuh nggak bisa memberkati hamba Tuhan? Kamu pikir hamba Tuhan nggak diberkati sama Tuhan? Walah, salah kamu ini. Aku tuh hamba Tuhan, diberkati aku sama Tuhan. Gitu. Ketawa dia heran lihat saya sampai gini. Hah? Nggak pernah nyangka dia. Saya nggak pernah diri munduk-munduk karena dia orang kaya. Dia tuh pernah minta didoakan pabrik yang dijual 329 miliar. Pak, tolong doakan Pak. Saya jual pabrik 329 miliar. Saya cuma bilang gini, gimana doainnya? Duit 329 miliar aku nggak tahu. Mana bisa aku doain itu? Ya doa sendiri aja. Nyantai aja saya ini. Kenapa? Karena biasa didera. Hati nggak bergoyang. Sehat pikiran ini. Lah kaya kan duitmu. Yang kamu kasih ke aku baru duitku ketika aku khotbah. Dia kalau nggak salah kasih 5 juta, saudara. Dia transfer ke rekening saya. Yang dari persekutuan jadi dia sedih. Kalau nggak salah, saya ingat, saudara. Gitu. Dan saya nyantai aja. Nah, udah nih, sering ketemu nih, saya diundang makan, itu dia punya restoran banyak. Usahanya gede, jadi restoran itu cuma mainan dia aja, hobi dia aja. Beberapa restoran terkenal di Surabaya punya dia. Dia ngomong, ini punya saya, ini punya saya. Mereka itu bagi saham, saudara, sesama pengusaha. Karena kekayaannya sudah triliun, saudara. Masih muda, karena masih muda. Gitu. Nah, lalu dia satu hari dia minta ketemu saya diajak makan sama dia, lalu dia bicara. Saya tinggal di sebuah apartemen di Surabaya, diberikan oleh seorang anak rohani yang ikut saya sungguh-sungguh dan memberkati saya. Gitu. Walaupun uangnya nggak seberapa, saudara. Lalu karena terjadi masalah keuangan, sehingga daripada disita, apartemen diberikan ke saya, tapi saya meneruskan cicilannya. Cukup murah, saudaraku. Harga apartemen itu 750 juta, saya cuma keluar uang 270 juta. 70 juta cash, 9 juta itu 22 kali. Jadi 250 lah, uang lebih seperti itu. Otak saya tokcer, saudaraku. Perpustakaan saya itu banyak. Jadi ingat saya itu. 22 kali saya bayar cicilan setiap bulan 9 juta, lalu saya diminta itu 70 juta uang cashnya. Jadi total 250 juta lebih. Saya bayarkan, saya cicilkan itu. Nah, lalu anak rohani ini masuk penjara, saudara. Karena kena kasus keuangan dia. Suami istri masuk penjara. Tiba-tiba orang ini memanggil saya karena saya pertemukan dengan anak rohani saya. Karena anak rohani saya kehilangan pekerjaan, maka ketika saudagar ini, orang kaya ini membuka sebuah industri, tiba-tiba saya cerita tentang teman ini, dia mau sebagai distributor dia. Gitu. Nah, lalu ketemu, tapi habis itu anak rohani saya itu sedih, nangis, karena dikata-katain sama dia. Saya diem aja. Gitu. Kan urusan mereka ya, tetapi terkit gitu di hati saya. Lalu saya dipanggil, diajak ketemu makan. Ketika selesai makan, dia bilang, Pak, jangan tinggal di apartemen itu apartemen dosa tidak suci. Karena orangnya dianggap kena keputusan pengadilan itu menggelapkan uang perusahaan. Sehingga apartemen saya dibayarkan dari uang tidak halal. Maksudnya begitu, saya mengerti. Tidak suci, Pak. Pak, berapa kamar? 2 kamar. Pak, pilih di barat, karena dia barat membangun itu ribuan kamar apartemen yang harganya di atas apartemen saya. Dan Surabaya Barat itu daerah emas, segitiga emasnya Surabaya. Orang-orang kaya Surabaya itu kumpulnya di barat. Itu mungkin di atas 12.000 sampai 15.000 hektar. Dibangun rumahan yang ratusan ribu, rumahan elit, saudara. Di barat, termasuk dia pemilik hotel, pemilik mall, pemilik apartemen, dan sebagainya. Ya, memang keluarga kaya, papahnya kaya. Dan anak ini baik, sebenarnya orang ini baik. Gitu. Dia bicara gitu sama saya. Saya kalau kaget, ya,
terhenyak, bingung, pipis. Paling enak lari ke toilet. Karena dia tidak akan ikuti toh. Saya, bentar, aku toilet dulu ya. Keluar dari rumah makan itu kan di mall, toiletnya toilet mall, bukan toilet di rumah makannya. Saya pipis. Suruh. Diam aja saya ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Diam aja. Saya periksa hati. Saya cuma mikir gini, saudaraku. Anak rohani saya ini, ikut saya itu memberi. Walaupun tidak sebesar hari ini, dia memberi. Dan selalu hadir dalam setiap ibadah. Lalu mulai mengambil pelayanan suami istri ini. Bahkan suaminya tuh bawa mobil saya, ngantar saya kemana-mana. Padahal mantan orang kaya sebelum kena kasus, saudara. Rumahnya juga di barat. Harganya miliar rumahnya, saudara. Lawang isi rumah aja 1M, pada saat itu, saudara. Saya tuh mikir, anak ini, ya suami istri ini ikut aku sungguh-sungguh. Dia punya salah bidang keuangan yang saya tidak bisa buktikan, saya pun tidak mau justifikasi karena itu urusan pengadilan antara dia dengan usaha dia, dengan kolega-kolega bisnis dia yang menuntut dia masuk penjara, kan gitu, saudara. Cuman aku mikir gini, kalau seandainya aku lepaskan dia, aku berkhianat sama dia, aku ikut orang kaya ini, aku pindah apartemen aku kembalikan, bukannya dia senang, tapi dia sedih. Karena aku selalu kunjungin mereka suami istri di penjara. Setiap kali saya kunjungi, saudaraku. Pertama setiap hari, lalu beberapa kali karena saya membuka di Semarang. Seminggu sekali turun Surabaya, itu pasti saya mampir dulu ke penjara dia, yaitu Medaeng. Di lapas dia. Suami kena 3 tahun, istri kena 1 tahun. Jadi saya besok. Tapi ketika sebelum itu, saya ditawari itu, saya tuh mikir. Kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan pelayanan ini, lalu aku bersikap perilaku, memilih yang orang kaya memberi, apalagi daerah yang lebih hebat, terus harganya jauh lebih mahal, aku jauh lebih elit, lalu kumpulnya konglomerat. Satu jiwa ini akan hilang. Pahit hatinya. Karena ketika dia berpisah dengan pengusaha ini nangis. Karena dikata-katain. Izinnya sama saya, ingin ketemu, ingin membentuk relasi bisnis. Dijadikan penyalur barang dia, karena dia buka pabrik. Industri. Gede, saudaraku. Nah, saya senang, biarkan anak rohani saya dapat kerjaan yang baru ya, karena bermasalah dengan kerjaan yang lama, karena beda barang. Pipis saya, suruh. Udah selesai, masuk lagi saya. Udah, ya itu makan mahal, saudara. Udah, biarin deh, aku ikut anakku aja. Aku nggak usah pindah barat. Mukanya sudah nggak enak. Habis itu, ya udah gitu, dia bayar nih. Profesional job, saudara, walaupun dia punya, dia bayar. Habis itu kita berpisah. Setelah itu ketemu saya, nggak pernah saya itu disapa. Hizkia, saudara. Karena memang dari kecil tidak pernah menderita dia. Lahir anak konglomerat, sampai sekarang tetap konglomerat, saudara. Gitu. Nah, itulah penderitaan. Tetapi saya mengalami hati yang banyak kecewa, banyak pahit, yang namanya ditinggalkan orang. Walaupun mungkin saya juga yang salah, atau mungkin saya yang salah. Tapi merasa kalau ditinggalkan orang itu gimana pahitnya. Apalagi orang-orang yang saya kasihi, ya orang-orang yang mengasihi saya, lalu saya merasa tanda kutip dikhianati, saudaraku. Sampai sekarang, rasa sakit itu. Sehingga segala sesuatu yang paling saya hindarkan cuma satu. Orang itu merasa saya khianati. Sehingga untuk menjalankan hubungan itu, walaupun hubungan itu resikonya sangat tinggi, saya dibenci orang. Bahkan menghabiskan seluruh energi saya juga, pekerjaan saya habis karena membina sebuah hubungan di mana saya mempertahankan karena nggak pingin dikatakan mengkhianati. Namanya kasih yang terjalin sedemikian rupa. Karena anak rohani saya itu kasih tulus banget, termasuk suaminya. Nggak mungkin saya mengangkat tema yang namanya
tidak suci ternyata apartemenmu ini. Hasil kejahatan. Nggak mungkin. Walaupun itu mungkin benar menurut pandangan orang kaya ini. Tapi hubungan dia sama saya tulus. Nggak mungkin saya campurkan. Karena dia memberikan apartemen ini mengalami kerugian 500 juta, saudaraku. Tapi dia rela memberi ke saya. Bukan diberikan ke orang lain, ke pesternya. Jadi pesternya tuh bayar murah. Karena sebelum itu saya selalu sewa apartemen. Gitu. Sekarang apartemen saya di satu apartemen, sebelum apartemen ini di satu apartemen yang berdekatan. Gitu, saya sewa di sana berhari-hari. Lalu diberikan apartemen ini dan saya mengucap syukur. Jadi merasa rumah sendiri. Lalu tiba-tiba diberikan yang lebih baik. Dan saya mengangkat sebuah arus kebenaran menurut manusia. Yang memang benar. Hizkia dianggap benar sama Tuhan karena melakukan yang benar. Tetapi kebaikan daripada Tuhan ditiadakan oleh Hizkia. Dengan Hizkia mengatakan ketika menghadap Nabi Yesaya, Tuhan Allahmu. Nah, ketika saya diakui pelayanan dengan golongan konglomerat sampai yang namanya Jakarta, yang pemilik produk-produk terkenal Indonesia, itu yang dimana saya diundang sebuah gereja di Jakarta yang gembalanya konglomerat, saudaraku. Itu saya datang dengan tim saya, bayar hotel sendiri, semua sendiri. Saya dikasih PK itu 20 juta, saudaraku. Bagaimana makan tuh, diajak makan seafood yang namanya kepiting, itu pilih sampai takut saya. Karena bosnya itu saya masukin kamar mandi, saudaraku. Big bosnya yang gede ini, saudara. Waduh, yang uangnya nggak ada ukurannya nih. Beserta pekerja dia mau konseling. Saya di kamar hotel saya. Ya udah datang aja deh ke hotel. Gitu. Aku lagi di hotel nyantai. Bapak di mana? Sini. Datang mereka berempat. Jadi berdua-dua suami istri dengan pekerja dia. Yang pertama dia berdatang pekerjanya. Lalu saya koreksi dengan suara Tuhan. Lalu mulailah nangis-nangis berdua nih. Terus tiba-tiba nih Pak Bos nih, Pak Pendeta, Pak Gembala ini nyamber. Saya ngomong, beresin deh, begini, kamu gini. Kan itu kamar hotel kan satu ruang. Ya udah kamu masuk kamar mandi aja. Jadi jangan, jadi anak buahnya saya letakkan di ranjang saya, bosnya saya suruh di kamar mandi. Sinting saya ini. Ya iyalah. Apa bedanya pekerjaannya sama bosnya? Di surga nggak ada beda. Nggak ditanya kamu tuh di dunia kerjaanmu apa, bos. Kamu duduknya di VIP. Emang Tuhan manusia? Emang malaikat tuh manusia? Enggak. Malaikat itu ikut perintah Tuhan. Nggak ada batasan gender, nggak ada batasan namanya kekayaan, nggak ada kasta di sana. Semua sama. Diadili, dihakimi sama Tuhan. Di hadapan tatah putih nantinya. Yang melayani, setia melayani, semakin setia, semakin besar mahkotanya. Engkau akan meminta aku 5 kota, 10 kota, 1 kota. Ingat perkataan Yesus. Itu orang yang melayani Tuhan. Ya. Nah, di situ saya suruh bosnya masuk kamar mandi. Lawatan-lawatan jadi kamar mandi. Berdamailah mereka. Satu pasang demi satu pasang. Nah, setelah saya khotbah di gerejanya, itu diajak makan, saudaraku. Itu makan sampai marah. Bayangin, mungkin 20 macam makanan Chinese food yang keluar. Yang terbaik. Biasa makan Chinese food itu 8 macam. Itu sudah banyak, saudaraku. Ini 20 mungkin bisa lebih. Saya itu bersama kurang lebih saudara kita masih ada yang ikut saat itu, Leni Lydia Fang dengan suaminya, tapi suaminya sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Leni Lydia Fang ikut. Itu saudara. Itu makan sampai marah kita ini. Keluar lagi. Gua gebuk nih yang nganterin. Keluar lagi, saudaraku. Sampai itu rasanya makanan bisa keluar dari mata, dari hidung itu, saudaraku. Saya hitung dia bayar itu bisa di atas 15 juta, 10 juta itu. Gila itu. Kita makan itu, saya bersama teman-teman itu mungkin
sekitar 18 orang atau 12 orang lebih, saudara. Bahkan kita buka wine di hotel, kita ke lounge, kita main, ibu-ibu belanja, karena sekalian refreshing, saya terima pelayanan itu. Jadi nggak khusus terima pelayanan dia. Itu saudara. Terus dia pulang, uangnya habis buat di Jakarta. Nggak ada rasa. Saya tempatkan bosnya sama dengan pekerja gereja dia. Dan pulang udah biasa aja saya ini. Nggak ada. Termasuk bos yang di Surabaya ini. Kenapa saudaraku? Karena sudah diambil jati dirinya yang lama. Yaitu mata dunia. Hati nurani yang seirama dengan dunia. Daud orangnya itu merendahkan diri sama Tuhan. Karena Daud diproses 13 tahun di bibir jurang maut, di mana Tuhan selalu tolong dia. Dia mengenal Tuhannya dengan baik. Orang-orang yang tidak mengalami proses dari Tuhan tidak akan mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, sekarang kita mulai memasuki ayat-ayat firman Tuhan. Setelah kita bahas Hizkia 3 sesi, hari ini kita akan bahas Hizkia dari mulai pasal 19. Tolong bayangkan. Segera sudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubungnya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ini kalau saudara pelajari 3 sesi dari pengajaran saya, saudara akan melihat bahwa Hizkia itu datang ke Mesir dulu, datang ke Raja Asyur, lalu mengkorek perak dan emasnya dari rumah Tuhan. Baru ketika Raja Asyur memerintahkan juru minuman agung dengan tentaranya yang ratusan ribu, seperti tentara Amerika. Amerika kalau sana 600.000 tentaranya. Negara yang super power, kaya raya, baru bisa punya tentara banyak. Raja Asyur ini kaya raya. Sedang Hizkia sudah mengalahkan Raja Filistin. Berarti Hizkia jauh lebih kaya, jauh lebih hebat, jauh lebih gagah. Kerajaannya jauh lebih hebat daripada bangsa Filistin. Sebuah bangsa yang besar di Timur Tengah. Lalu Raja Asyur datang. Dia dikenakan beban 300 talenta perak, 30 talenta emas. Dia merendahkan diri dengan Raja Asyur. Terus dia juga minta tolong Mesir. Tuhan menjadi nomor sekian setelah 14 tahun. Dia dimenangkan Tuhan. Nanti kita akan bicara kitab Tawarikh, saudaraku. Kita akan bicara kitab Tawarikh. Kita akan menerangkan semuanya. Nah, setelah kefefet, baru datang sama Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara ketika diberkati Tuhan, sibuk dengan berkatnya, sibuk dengan pekerjaannya. Padahal saudara sudah dipanggil melayani Tuhan. Dan setiap kali mendengar khotbah ibadah di gereja, saudara diberkati Tuhan. Tapi ketika kolega bisnis, ketika orang kaya mengundang saudara, saudara singkirkan pelayanan saudara. Ketika kekayaan memanggil saudara, saudara singkirkan ketika orang yang punya kekayaan mengundang saudara. Saudara tinggalkan ibadah. Saudara tinggalkan pelayanan. Kekayaan memanggil saudara. Jadi habis gimana dong? Itulah Hizkia. Setelah dia mengalahkan kerajaan Filistin, dia menjadi gagah perkasa, hebat kerajaan dia. Lalu didatangi Raja Asyur. Dia datang ke Tuhan pada langkah yang kesekian. Pada awalnya dia melakukan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hizkia itu punya cara, punya hati, punya pikiran yang seperti Daud. Pandai menyenangkan hati Allah. Daud juga menghadapi hukuman Tuhan dari kesalahan. Hizkia menghadapi hukuman Tuhan dari kesalahan. Tetapi Daud tidak mendatangi siapapun. Daud mendatangi Tuhan. Ketika Nabi Nathan mendatangi dia, dia katakan, hanya kepadamu aku sudah berdosa. Buka Mazmur 51.
Itu Daud mengatakan itu. Tuhan, aku salah sama kamu. Nggak cari orang, nggak cari salah orang. Aku salah sama kamu. Kalau Hizkia enggak. Ayat selanjutnya. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna pandita negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Tetap jadi bos. Nggak menghadap sendiri sama Tuhan. Suruh orang lain, Pak Pendeta tolong doakan ya. Supaya tanah saya laku. Titip. Karena hatinya masih angkuh. Nanti saya beri persembahan. Itu menista bagi saya, seorang hamba Tuhan. Jadi kayaknya doa itu diberikan upah. Maaf kalau saya salah menafsirkannya di hadapan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Karena saya pernah mengalami. Secara tidak sengaja. Saya cuma mengingatkan seseorang yang minta didoakan tanahnya. Saya itu nggak jawab ya, nggak jawab tidak, cuma saya tulis waktu zaman BBM kalau nggak salah. Jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan ya, persepuluhan ya, kalau laku tanahmu, siap Pak Pendeta, gitu kurang lebih gitu. Saya nggak ngerti. Ketika dia laku tanahnya betul laku, dia kirim persembahan, Pak Pendeta ini setengah persepuluhan saya, setengah saya kirim ke gereja saya. Itu saya jeglek hati saya, saudaraku. Kapok nggak pengen lakukan lagi saya. Ngomong seperti itu. Pengalaman satu-satunya dalam hidup saya. Biasanya saya cuma bilang gini loh. Doa sendiri, kalau memang laku ya laku, kalau Tuhan memang kasih laku ya laku. Kenapa sih? Kamu kan punya Tuhan yang sama aku. Tuhan kan diam di dalam kamu, diam di dalam aku. Doa sendiri Tuhan itu pribadi. Selalu saya gitu, saudaraku. Saat itu karena diminta mamahnya, lalu saya didatangkan ke Bali, ya. Nah sekarang waktu itu saya ada pelayanan kalau nggak salah atau saya liburan. Itu saya layani dia. Lalu kita berhubungan melalui BBM, chatting. Lalu saya katakan, terus dikirim. Itu menyesal saya, saudara. Nggak gitu caranya. Kalau gitu, Pak Pendeta kan kayak minta komisi. Persembahan persepuluhan itu ada bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Kamu yang harus tentukan mau bawa kemana. Gitu. Dan itu persepuluhan haknya gereja. Kalau kamu bagi monggo aja nggak apa-apa. Gitu. Terserah masing-masing deh. Saya nggak ingin nentuin. Karena dua dilema nih. Dua pendapat. Tetapi karena saya bicara gitu, dia bagi ke saya. Itu nyesalnya saya minta ampun. Saudara. Nah. Hizkia nyuruh orang datang ke Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini kayak seorang pesuruh. Seperti saya merasa kalau hamba Tuhan disuruh doakan itu nanti Tuhan kasih laku, dikasih persembahan. Sedihnya saya dengan profesi hamba Tuhan. Tukang parkir itu sama dengan hamba Tuhan. Dititipi mobil, kalau setelah itu orang punya mobil pergi dikasih duit. Pengacara itu masih mending. Ada kemampuan berjuang untuk kliennya. Dokter ada kemampuan untuk mengeluarkan pasiennya dari sakit. Kalau hamba Tuhan cuma doakan, lalu diberi uang karena gara-gara mendoakan, bagi saya itu menista. Sejujurnya saya, tapi ada hamba Tuhan berpandangan nggak masalah ya nggak apa-apa. Hati nurani saya terusik. Itu sama dengan ketika saya pipis, usur. Hati saya terusik. Rempi. Masa kamu pilih kekayaan? Masa kamu pilih orang lebih kaya? Hidupmu sekian tahun, udah setor nyawa nih, udah menderita nih. Udah tangisan bombay, udah banyak nih, air mata sudah dikiribat Tuhan, udah nggak cukup lagi itu bergudang-gudang tuh tongnya Tuhan nampung air mata saya nih. Ya, kalau cuma bisa dibeli sama uang, lah kamu nanti hidungmu dicatok kayak kerbau. Apalagi saya ditawarkan, saudaraku. Dua penawaran. Pak, maukah Bapak menjadi wakil gembalanya Pastor Dia yang seminar itu? Yang retreat itu? Baik sama saya. Bapak wakil gembalanya. Saya sediakan di Bali, itu 300 seat, di Surabaya 700 seat. Di hotel yang dia bangun. Sedang dibangun hotel saya di Bali, Pak. Itu beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Yang kedua, Pak, pastor saya itu nggak berani, Pak.
jadi pejabat, gitu, anggota dewan. Bapak mau nggak saya calonkan jadi anggota dewan? Gitu. Saya diberi dana sekian, kan untuk namanya buat kaos dan sebagainya, saudaraku, untuk namanya apa itu yang untuk persiapan caleg, gitu, saudaraku. Ya, tim sukses dan sebagainya itu biaya saya caleg lah, gitu, saudara. Saya nggak ngerti dibuat apa, cuman yang pasti disediakan dana itu untuk saya caleg. Saya minta waktu 3 bulan, tapi belum waktunya udah banyak peristiwa, saudara. Akhirnya saya dimusuhin. Tapi nggak masalah itu. Sampai hari ini tidak membuat hidup saya menurun, tidak membuat hidup saya dinista, tidak saya memilih mereka yang salah masuk penjara, saya menjadi lebih miskin, bahkan selalu naik. Sehingga ketika Nabi Yesaya direndahkan, Tuhan direndahkan, nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah diproses di kayu salib, disangkali oleh Petrus 3 kali, ditinggal lari murid-muridnya semua. Kalau kesakitan nggak usah diomong, 3 jam kejang di atas kayu salib baru mati. 3 hari kemudian bangkit dari kubur, cuma 1 orang yang nungguin dia. Bahkan murid dia Thomas Didimus gak percaya kalau gak mencocokkan tangannya. Tuhan pun menjadi contoh teladan kita untuk melalui proses. Sehingga saudara yang gak mau proses, kejar kejayaan, kemuliaan, glamornya dunia, saudara lepas dari proses. Itulah Hizkia. Awalnya baik. Ketika menghadapi proses, kabur ke Raja Mesir. Ikuti 3 sesi saya sebelum sesi 4 ini. Lalu merendah-rendah, merunduk-runduk, memuji-muji, bahkan memberikan berkatnya, memberikan uang beban 300 talenta perak, 30 talenta emas. Gede itu, saudaraku. Membuat dia miskin itu. Bahkan emas yang dia berikan ke bait Allah, yang diselaput emas mada jadi supaya megah bait Allah, diambil lagi. Dan Tuhan lihat di surga itu. Sehingga keturunan Hizkia dibawa ke Babel, jadi sida-sida, saudara. Hati-hati dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi, bukan makhluk peliharaanmu, bukan mesin ATM-mu, bukan hamba jongos, bujang yang kamu bisa suruh-suruh. Lalu bisa kamu rendahkan, bisa kamu tinggikan seenakmu. Tuhan tuh bisa sedih, bisa murka. Tuhan tuh bisa terciderai, berduka hatinya. Sehingga bergaulah dengan Tuhan dengan hati nuranimu. Karena hati nurani saya diluputkan dari memilih orang kaya. Saya diluputkan dari menjilat orang kaya. Nggak ada saya pernah hubungi orang-orang yang sukses. Semakin sukses orang itu, semakin sulit. Demikian juga saya dihubunginya. Karena bagi saya orang sukses itu terlalu riskan dengan hatinya. Apakah saya tetap dipandang dengan baik? Pengalaman itu mengajar saya banyak perubahan ketika seseorang menjadi sukses. Saudara, Hizkia menjadi sukses, dia merendahkan Tuhan. Awalnya meninggikan Tuhan, dipuji-puji Tuhan. Ternyata sekali lagi saya bicarakan pujian, status yang diberikan, kekayaan yang diberikan, kehormatan diberikan, keterkenalan diberikan, tidak membuat hati manusia berubah jadi benar atau menjadi lebih baik. Hizkia merendahkan Tuhan dan nabinya. Halo. Ayat selanjutnya. Berkatalah mereka, utusan Hizkia, menyampaikan kata-kata Hizkia, kurang ajar enggak nih orang? Banyak orang. Hizkia orang yang tidak tahu berterima kasih. Hizkia moral dan mentalnya itu betul-betul orang yang nggak tahu budi baik seseorang. Begitulah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. 14 tahun hari apa? Hari kejayaan dia.
Filistin dikalahkan sama dia. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Protes dia. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 4. Mungkin Tuhan Allahmu. Jadi dia bicara dengan namanya Nabi Yesaya. Sampaikan kepada Nabi Yesaya. Jadi dia mendudukan diri tinggi banget. Dan katakan begini, mungkin Tuhan Allahmu. Jadi bukan Tuhan Allahnya dia dong. Gila nggak orang ini? Orang yang tidak tahu budi baik orang, itu Hizkia. Nggak pernah nyangkut di hatinya, saudaraku. Dan itu berulang dia lakukan. Nggak berubah Hizkia. Daud berubah. Sama-sama menangis. Nanti kita dapati Hizkia menangis. Ketika ditentukan pulang ke rumah Bapa. Menangis dia. Daud menangis. Berduka. Tapi Daud menyesali. Merasa berdosa pada Tuhan. Kalau Hizkia enggak. Menyesali kalau dia dipanggil pulang. Datang kepada Tuhan karena kefefet. Karena Daud diproses 13 tahun. Menderita. Lari dari gua ke gua. Lari dari satu kota ke kota. Sampai pernah menyamar. Berpura-pura menjadi orang gila di kota Gad. Daud mengalami hal yang tidak enak. Membuat hati Daud tetap menghormati Allah. Sehingga engkau yang di sana, kalau engkau ingin berkat dari Tuhan, kalau engkau ingin Tuhan yang mengangkat engkau, terima juga prosesnya. Dipukulin, diludahin, ditutup wajahmu, terus dikenakan mahkota duri, bengap semua mukamu, berdarah, pikiranmu dibuat terluka, mahkota duri ditancapkan menetes darah. Lalu setelah itu kamu dicambukin untuk menyembuhkan teman-temanmu yang sakit keuangan, bahkan yang sakit jiwa. Kamu ajari mereka jalan kebenaran, hidup tidak sehat. Setelah itu kamu akan digantung di kayu salib. Namun ketika diadili, Yesus tidak ngomong apa-apa. Yesaya 53 mengatakan, seperti anak domba yang dibawa pada pembantaian. Tidak ada keluh di mulutnya. Dia diam saja. Sampai Pontius Pilatus mencuci tangannya. Menyatakan dia tidak berdosa terhadap Yesus. Dan imam-imam dengan sombongnya mengatakan, biarlah dosa ini kami tanggung. Itulah orang-orang seperti Hizkia. Karena imam-imam dari muda jadi imam seperti Paulus yang tidak pernah menderita. Langsung dari imam muda. Sekolah teologi terbaik di bawah kepemimpinan Gamaliel. Jadi imam muda 33 anggota Sanhedrin. Dia yang diutus untuk mengenali orang Kristen. Stefanus jubahnya yang berdarah dilempar di bawah kaki dia. Coba bayangin betapa telangasnya hatinya. Tapi ketika ikut Tuhan, di dalam perjalanan dia mengatakan, satu hal yang kuingini, menjadi satu penderitaan dengan dia, mati disalibkan seperti dia, dan dibangkitkan pada hari 3. Seperti dia, ingin menyerupai Yesus. Karena Paulus hidup dalam penderitaan, tidak ada yang tidak penderitaan dari Paulus. 3 kali aku karam kapal, 3 malam aku terombang-ambing di laut, dan sebagainya. Kalau lapar dan kedinginan nggak terhitung, mau dibunuh nggak terhitung. Paulus tidak pernah mengalami ikut Tuhan itu enak. Tapi dialah salah satu dari seluruh tokoh Alkitab yang menulis buku belasan firman Allah. Cuman Paulus, nggak ada yang melebihi Paulus. Padahal dia mengatakan dengan rendah hati, aku rasul yang paling hina. Aku rasul 13. Aku tidak bisa dibandingkan dengan rasul-rasul yang mulia yang di Yerusalem. Karena aku penganiaya jemaat. Pengakuan kekotoran hidup masa lalu diucapkan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini merasa diri paling kudus. Sehingga melihat orang berdosa itu meninggalkan mereka. Nggak layak, nggak pantas.
Hizkia bahkan tidak mau menghadap sendiri kepada nabinya untuk berbicara atas nama Tuhan nabinya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu 2 kali dia bicara, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya sangat menghina banget ke Tuhan ini. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Merintah, Yesaya doakan kami. Orang gila, orang yang tidak tahu budi baik orang seseorang, itu orang gila, saudaraku. Itu saya dapati banget. Firman Allah selaras dengan ada yang di bumi. Itu namanya manusia. Spirit yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan, karakter yang digambarkan oleh firman Allah, itu ada di hati anak-anak manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Termasuk yang namanya karakter Hizkia. 14 tahun Tuhan mengangkat dia. Raja muda yang nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Ditolong sama Tuhan. Karena melakukan yang benar, mengambil hati Tuhan. Banyak sekali orang mengambil hati untuk pelayanan. Termasuk pelayanan ini. Tapi setelah berjaya, dia hina pelayanan ini. Karena pelayanan ini dianggap tidak kudus lagi. Sehingga saya dengan anak rohani saya cuma berpikir, kalau saya pindah apartemen ini pasti saya kembalikan. Ataupun tidak, dia mendengar di balik jeruji besi. Gimana hatinya nggak pahit ditinggalkan pastornya. Yang dia ikut berjuang bersama pastornya melayani Tuhan. Binatangkah aku ini? Kalau binatang, itu makan enak berebut. Kalau kawin, yang penting kawin. Nggak ada status. Nggak ada grace. Nggak ada belas kasih. Saya tuh mikir, pahit ya. Aku kehilangan 1 jiwa. Tuhan yang kehilangan 1 jiwa. Dan memang orang yang diproses Tuhan tuh lebih sinting dari orang yang tidak proses Tuhan. Ditinggalkan aja. Enggak deh, aku ikut anak rohaniku aja. Aku tinggal di apartemenku aja. Apartemen itu. Marah dia. Sampai grupnya itu enggak memandang saya. Bahkan teman saya yang kaya itu seringkali Tuhan berbicara melalui dia. Padahal saya ngajar dia mendengar suara Tuhan. Itu bicara terhadap teman ini yang salah dalam keuangan. Dia bicara banyak termasuk anak-anaknya saya aja mendengar suara Tuhan. Begitu karibnya kami dalam waktu beberapa bulan. Saya intens mengajar dia karena dia hadir selalu dalam ibadah saya. Lalu saya banyak kali diundang sama dia. Banyak ngobrol, sharing. Lalu kami berbincang banyak sehingga dekat. Sampai akhirnya satu hari dia marah. Dianggap saya itu melindungi kejahatan. Dia tinggalkan saya. Sehingga grup itu tidak ada satu orang pun yang ada di kelompok saya. Enggak masalah, enggak pernah terpikir sama saya. Tapi lebih aneh lagi. Pada suatu kali saya bertemu dengan teman saya ini. Yang mengenalkan saya ke grup ini. Yang dulu kebut-kebutan sama saya ini. Yang jadi murid saya ini. Yang belajar dari saya. Bertemu di sebuah mall. Lalu kami saling sapa. Baik, orang tua sapa, istrinya sapa, anaknya sapa. Oh begini, oke. Dia sedang mau menuju makan. Saya sedang mau menuju ke sebuah dep store. Di dalam mall. Di Surabaya. Lalu saya harus berpisah. Tiba-tiba hati saya bicara gini, saudaraku. Entah suara Tuhan, saya bilang bukan suara Tuhan sih. Aku harus minta maaf sama dia. Ternyata memang anak rohani saya itu salah. Karena saya hadir di yang namanya olah TKP oleh lawyer suaminya. Jadi semua diulang ketika bersama lawyernya. Itu perjalanan peristiwanya. Dan lawyer bilang, kamu ini salah. Saya hadir saat itu. Jadi saya tahu, oh salah dia memang. Dan ternyata nubuatan disampaikan teman saya itu benar. Saat itu saya ketika disampaikan nubuatan itu, saya cuma bilang satu.
Karena saya melindungi orang-orang saya. Don't touch my man. Jangan kamu jamah orang-orangku. Karena dia memandang hina udah orangku. Saya nggak peduli salah atau benar. Saya seperti induk Raja Wali yang menutup erat-erat dengan sayapnya untuk melindungi anak rohani saya. Sehingga saya ditinggalkan oleh mereka. Seperti Yesus yang mati di atas kayu salib untuk melindungi kita. Sesalah apapun, itu kasihnya. Termasuk yang namanya seseorang yang di sebelah kanan atau kiri dia. Yang cuma mengatakan, Yesus jangan lupa ketika kamu ada di Firdaus. Dan Yesus jawab, saat ini juga kamu berada bersama aku di sana. Langsung diterima rohnya. Langsung bersama Yesus di Firdaus. Itulah kasih, saudaraku. Tapi lebih hebat lagi Tuhan saya, lebih nggak bisa dimengerti. Hati nurani saya berontak. Kamu harus minta maaf. Karena nubuatan dia benar. Ya gengsi lah, saudaraku. Lalu saya ditinggalin, dicap salah, lalu mengakui anak rohani saya salah. Lah itu sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genting, ketimpa kucingnya lagi. Karena setiap kali ketemu saya dipandang hina, saudaraku. Dianggap saya itu membela kejahatan, menerima uang dari kejahatan. Gitu. Karena dia tidak mengerti. Diam aja saya. Saya masuk ke dalam dev store itu, tiba-tiba ketika istri saya pilih barang, saya bilang, tunggu ya. Aku pergi sebentar. Kamu tunggu di sini. Nanti aku cari kamu. Saya datangi dia. Di meja makan itu ada mamahnya, ada anak-anak yang kenal saya semua. Karena mamanya juga ibunya pernah hadir di ibadah saya. Tahu saya seorang hamba Tuhan yang menuntun anaknya. Aku bisa bicara sama kamu. Oh bisa. Ini anak juga tukang berkelahi, saudaraku. Dia tahu saya tukang berkelahi. Jadi kami sama-sama dulu itu jagoan anak-anak nakal gitu. Dia minum-minum sama grupnya, saya itu dengan grup saya, tapi saya lebih cenderung ke lonely wolf, serigala mandiri. Karena saya banyak sendiri, jadi agak ditakuti karena saya banyak sendiri. Apalagi saya membuka sebuah rumah biliar yang pada saat itu rumah biliar tidak seperti sekarang tempat olahraga, gitu. Negatif semuanya, saudaraku. Nah, saya punya tukang pukul, punya penjaga-penjaga biliar yang dari beberapa instansi juga dilindungi karena memang sah hukumnya, saudaraku. Dijaga, takut dibuat keributan, gitu, saudaraku. Sehingga gampang aja, saya tinggal masuk ke tempat saya cuma ngomong, mereka keluar semua. Gitu. Bela saya, gitu, saudara. Karena saya bosnya, papa saya, tapi saya yang jaga, saya dikuasakan itu. Tahu anak bos nih. Nah, jadi kita sama-sama jagoan. Dia anak orang kaya, saya punya barisan. Jadi saya berkelahi nggak masalah buat saya. Gitu ceritanya itu. Di dunia itu, saudaraku. Nah, dia, oh ya, dia keluar dari rumah makan itu. Jadi memang sama-sama punya keberanian. Terus saya bilang, saya panggil namanya, aku minta maaf ya. Saat itu aku nolak nubuatanmu. Nubuatanmu itu benar. Ternyata itu benar. Dia berubah langsung, saudaraku. Berubah dia. Oh ya, nggak apa-apa. Gitu. Setelah itu agak nyaman. Saya dengan dia, juga hubungan saya dengan dia. Agak nyaman, saudara. Sudah lama saya tidak ketemu dia. Orang kalau sudah diproses Tuhan, gengsinya nggak setinggi langit, saudaraku. Hati nurani itu hidup. Dia akan berbicara salah atau tidak. Tetapi tetap yang dibela adalah yang namanya lebih rendah, saudaraku. Air menetes ke tempat yang rendah. Firman Allah itu seperti air. Salah satu kitab Yesaya menulis itu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menyamah hatiku, dia menyamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Itu, saudaraku. Kenapa? Karena sudah terbiasa menderita. Sudah biasa di bawah, direndahkan. Ada teman yang berulang kali dinyatakan dia mimpi jatuh dari tebing. Yang saya tahu memang kehidupan dia banyak kali jatuh dari tebing. Saya cuma bilang begini. Ya memang kamu dalam ketinggian selalu jatuh.
Ketemu saya memang lagi jatuh di bawah. Tapi jangan takut. Hari ini aku ada di bawah. Kamu jatuh tetap di dalam tanganku. Selama kamu bersama aku. Karena memang hidupnya sembrono, saudara. Jadi kerendahan hati itu selalu memilih yang di bawah, bukan yang di tinggi. Tetap air itu mengalir. Karena awalnya air mengalir, benih itu adalah mata air. Yaitu roh yang tinggal di dalam kita. Seperti Yeskiel tulis kita yang sudah belajar. Mata air keluar dari bait suci. Roh Kudus tinggal di dalam kita itu membawa air kehidupan. Yang membasahi hati kita. Next time akan saya ceritakan tentang air kehidupan. Yang Yesus berikan melalui roh yang tinggal di dalam kita. Yang membasahi hati kita, buat kita menangis oleh karena kasih Tuhan. Yang menangis sungguh-sungguh berduka seperti Daud. Seperti Petrus. Yang mengenal kasih Tuhan. Ya akhirnya semua murid tidak meninggalkan Tuhan karena roh itu diam ditinggal di dalam mereka. Dan mereka menerima salibnya, proses yang harus mereka jalani. Sehingga orang-orang yang lari meninggalkan proses, itu nggak akan jadi orang yang rendah hati buat Tuhannya. Termasuk hamba Tuhan terhadap sesamanya juga. Itulah Yesaya yang direndahkan oleh Hizkia. Tuhan yang direndahkan oleh Hizkia. Ayat selanjutnya. Orang-orang kaya itu tidak mengalami proses orang kaya yang dari kecil lahir dari kekayaan. Sehingga gampang aja menjustifikasi rata-rata, walaupun mungkin nggak semuanya. Cuman yang saya pahami, yang saya ikuti, saya lihat pengalaman saya aja, saudaraku, nggak justifikasi semuanya. Termasuk Alkitab mencatat, seperti Saul, seperti Hizkia. Itu sangat rentan dengan keangkuhan. Termasuk keangkuhan rohani. Ketika anak-anak Tuhan dibuat jaya, yang nggak mau melewati proses. Sehingga kelikir Tuhan nanti ada di hidungnya dia. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya. Ayat selanjutnya. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan pada Tuanmu. Diikuti sama Tuhan, hati-hati. Kalau kau dibuat jaya terus, sementara engkau sudah undur dari pelayanan. Kamu sudah undur dengan datang ke gereja. Sudah undur dari rutinitas doamu. Hati-hati. Hatimu sudah tidak berpaut lagi kepada Tuhanmu. Kemarin saya beritakan di dalam midweek service. Saudaraku. Hati yang tidak berpaut kepada Tuhannya. Yaitu seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Perwira Kapernaum. Yang mukjizat apapun dilakukan, yang mendapatkan hak istimewa dari Tuhan, yang dilihat Tuhan lalu disamperin Tuhan, yang Tuhan mau datang ke rumahnya, yang mengatakan tidak layak kalau Tuhan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya atau anaknya, tetap tidak mengikut Tuhan. Cuman maunya yang dimiliki Tuhan. Kedua orang itu cuma maunya mukjizat kesembuhan. Habis itu lenyap. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang pada pastor, pada hamba Tuhan, banyak orang datang pada Tuhan. Cuma mau apa yang dimiliki Tuhan, yang dia butuhkan. Setelah itu dia tidak akan ikut Tuhan. Walaupun seperti Hizkia, kelihatannya memberikan terbaik. Setiap saat akan menjadikan Tuhan nomor 2, nomor 3. Itu saya dapati banget dalam pelayanan saya 20-an tahun ketika orang-orang yang diangkat bisnisnya sama Tuhan. Ada yang menghilang 6 bulan. Maksudnya menghilang, saudara. Tanpa pamit, tanpa ngomong apapun. Hilang 6 bulan. Tapi Tuhan itu baik. Tiba-tiba saya suruh cari. Dan setiap kali ketemu, saudaraku, Tuhan bicara sama dia. Saya enggak ngomong apapun. Ngobrol, kita makan, nongki di kafe. Terus lalu ngomong. Nangis dia. Terus dilepaskan sama Tuhan. Sampai mungkin 6 kali, 7 kali. Baru dia balik ibadah. Sekarang, lebih lagi. Waktu itu dia jaya. Waktu ini lagi susah. Ditinggalkan juga Tuhannya. Demi yang namanya pekerjaan. Hizkia ketika susah. Ketika Hizkia itu senang. Tetap meninggalkan Tuhan. Ketika sudah
ditolong. Ketika dalam kesusahan kepepet, datang sama Tuhan, tapi ketika mulai bisnis bergerak, mulai juga meninggalkan ibadah. Bukan harus ibadah. Sudah nggak mendengarkan firman Tuhan, doa pun cuma asal-asalan, untuk melayani juga asal-asalan. Nggak seperti awal melakukan yang benar, apalagi yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan milik Tuhan pun dikerat sama Hizkia, yaitu emas yang ada di bait Allah. Di mana Hizkia yang melapisinya, memberi persembahan kepada Tuhan. Uang Tuhan dikerat sama dia, dipotong sama dia. Bahkan saya dapati orang yang ngomong susah, hutangnya banyak, bisa senang-senang liburan ke luar negeri. Itu yang nggak masuk akal, saudaraku. Makin melorot moral dan mentalnya, makin rusak orang ini. Jadi tanggung jawab Tuhan dan dia. Di sini Tuhan tidak tegur. Saya pun tidak akan tegur orang seperti itu. Melayani itu sukarela, tapi lebih mengutamakan kegiatan yang lain, pelayanan ditinggal. Memang hatinya tidak pernah berpaut sama Tuhan, saudaraku. Sulit cari orang berpaut sama Tuhan. Sulit cari orang kayak Daud. Walaupun punya sejuta kesalahan. Tapi Daud itu betul-betul mengutamakan Tuhan. Maka Daud itu dipuji Tuhan, dijadikan biji mata Tuhan. Saya mengerti alasan Allah. Kenapa nama Daud selalu disebut seperti leluhurnya Daud. Yesus anak Daud. Padahal Daud itu orang yang paling banyak berbuat dosa yang tercatat di Alkitab. Tidak ada orang sebanyak itu berbuat dosa yang dicatat oleh Alkitab. Tapi yang ditulis terus termasuk Yesus sang juru selamat. Selalu dicantolkan, diikutkan, dipautkan, ditautkan. Nama Daud. Saya dapatkan Daud itu memang Tuhan yang di hatinya terutama. Jadi selalu cari Tuhan. Tuhan ngomong dia hormati. Walaupun dia kepleset salah. Tapi dia tetap cari Tuhan. Tuhan ngomong dia sedih. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Lalu yang terakhir dia ketika menghitung pasukan di pengirikan. Tuhan berhadapan 3 hal hukuman. Di mana dia suruh pilih. Jebakan Batman buat dia. Tapi hati Daud memang luar biasa berpaut kepada Tuhan. Yang diucapkan Daud cuma satu. Lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup daripada ke dalam tangan manusia. Surrender. Hukum saya, terserah kamu. Betapa Daud meletakkan kepercayaan pada Tuhan. Hizkia juga sangat percaya pada Tuhan. Orang-orang yang melayani pasti percaya pada Tuhan. Tapi untuk kerelaan melayani, hati yang berpaut kepada Tuhan itu berbeda. Kerelaan melayani dibangun oleh karena ada kebutuhan motivasi. Setelah mendapatkannya ditinggalkan pelayanan. Tapi hati berpaut kepada Tuhan. Walaupun pernah kepleset jauh dari Tuhan. Satu hal. Dia akan menangis di hadapan Tuhan. Yang menangisnya bukan untuk minta keselamatan dia. Seperti Hizkia. Enggak. Hukum saya Tuhan. Memang saya sudah salah. I'm surrender. Itu penting. Itulah kekuatan hati yang berpaut pada Tuhan seperti Daud. Beginilah kamu katakan pada Tuanmu, dipanggil Tuhan sama Tuhan. Sebuah sindiran. Banyak anak-anak Tuhan boro-boro disindir, ngerti. Dikoreksi keras terang-terangan aja marah. Itulah orang Farisi ahli Taurat yang melayani Tuhan karena ingin dipuja, dihormati. Yang memegang firman Tuhan karena merasa suci. Itu kebenaran, saudaraku. Yang memandang hina saudaranya. Sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali saya bicara di channel ini. Yesus pakai perempuan Samaria yang kumpul kebo, yang bukan suaminya yang kelima. Dan kota Samaria dimenangkan Yesus oleh karena pekabaran tentang Yesus oleh perempuan ini yang sederhana memberitakan, kok tahu ya dia apa yang aku lakukan? Dan banyak orang datang kepada Yesus. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang punya pandangan terhadap orang-orang berdosa. Tidak memandang hina.
Halo? Di mana seorang perempuan yang kedapatan berdosa, yang tertangkap basah, yang harus dilempari batu sampai mati oleh hukumnya sendiri, yaitu Taurat Musa. Hukum Tuhan. Tuhan bela sampai perempuan yang kedapatan berzina itu selamat dari amukan massa. Dan Tuhan tidak menuntut apa-apa. Dia cuma katakan, jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga dengan namanya orang lumpuh, jangan berbuat dosa lagi yang 38 tahun menanti kesembuhan. Sederhana sekali Tuhan ini. Sangat tidak sederhana bagi orang-orang yang merasa dirinya suci. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang gampang meninggalkan Tuhan. Karena hatinya memang tidak pernah berpaut kepada Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Hati-hati, jangan merasa dibela Tuhan. Belum tentu hatinya Tuhan nggak enak lihat kamu. Hati-hati, jangan dipikir kamu diberkati, lalu kamu menganggap dirimu benar. Hati-hati, jangan merasa kamu dipakai Tuhan. Kamu merasa benar di hadapan Tuhan. Saul, Moses, Daud, siapapun tokoh Alkitab, termasuk yang namanya Paulus, itu tidak ada yang dibenarkan 100%. Demikian juga orang-orang yang berdosa, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang tahu sadar kalau dia salah, miliki hati seperti Daud, terpautlah kepada Tuhan, mau melayani tidak terserah, mau apapun terserah, datang kepada Tuhan seperti Daud, gentleman agreement, sportif, akui seluruh keberadaanmu. Saya hari ini ada beberapa PR yang harus saya selesaikan. Ada beberapa yang saya surrender. Tuhan, saya nggak bisa menghindari ini. Kenapa ya? Tuhan, tolong saya. Tapi kenapa Tuhan kok nggak tolong saya? Tuhan. Dan Tuhan tidak jawab. Dan saya selalu datang menaikkan doa-doa yang sama. Akui. Hizkia tidak mengakui kesalahan dia, bahkan memojokkan Tuhan, tidak menghormati hamba-hambanya. Tapi Tuhan bela loh. Ingat, saudaraku, Tuhan bela kepentingannya, bukan kepentingan kita, siapapun kita. Mau kita melayani dia, mau kita memberikan harta kita. Ingatlah 1 Korintus 13 ayat 1-3. Punya iman memindahkan gunung tidak ada gunanya buat kamu kalau nggak punya kasih. Sampai bisa bahasa malaikat pun tidak ada manfaatnya buat kamu kalau tidak punya kasih. Kamu memberikan dirimu dibakar, tidak ada faedahnya buat kamu tanpa kasih. Halo, seringkali kita menghadapi cobaan, keadaan yang genting. Kasih itu adalah salah satu pengakuan apa adanya dirinya. Mengakui apa yang telah diputuskan. Serahkan kepada Tuhan. Seperti Daud, lebih baik aku jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Udahlah, terserah Tuhan lah. Apa aja jadi. Yesus pun melakukan yang sama. Kalau boleh zaman ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendak-Mu. Menyerah kepada Tuhan. Itu hati yang berpaut pada Tuhan. Bukannya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, bahkan menyalahkan Tuhan. Seperti Hizkia, seperti Adam dan Hawa menyalahkan sesamanya. Perempuan yang kamu beri, ular yang menggoda aku ini. Kalau Daud tidak, dia menghadap pribadi, nggak butuh orang dia suruh untuk mendoakan dia. Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Sehingga Nabi Nathan langsung memberikan jawaban. Dosamu sudah diampuni. Tetapi hukuman tetap dijalankan. Maka kedua kalinya Daud berdoa puasa supaya anak yang dinubuatkan itu mati. Tetap hidup. Dan dia tidak makan dan minum. Tidak keluar dari tempatnya dia. Dan anak itu mati.
Sehingga orang-orang mengabarkan pada Daud takut Daud marah, takut Daud frustasi. Tapi ketika dikabarkan pada Daud, akhirnya karena terpaksa harus raja tahu, dia langsung pulih menjadi orang biasa. Ketika ditanya, cuma jawabannya gampang. Ya kalau Allah putuskan anak itu mati, aku tidak bisa ubahkan, ya udah diterima saja. Kalau bahasa saya, ya udah kelindingin aja. Kalau memang suruh bangkrut, ya bangkrut aja. Ya kalau Tuhan tidak tolong, mau apa? Ya biarkan jadi menurut kehendak Dia. Pasti nantinya timbul hari yang lebih baik. Hal yang lebih baik. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Tapi ingat, Allah itu yang menguji hati. Dia menguji hati. Apa hatimu tetap percaya kepada Dia seperti orang lumpuh di kolam Bethesda. Seperti perwira Kapernaum yang rendah hati. Tapi akhirnya tidak mengikut Yesus. Atau seperti Daud. Walaupun digebukin gimana, nyerah aja sama Tuhan. Sini, tongkat ini makan pantatmu. Pak sini. Ya Bapak. Selain pantatnya dia. Plak, plak, plak. Gitu. Nangis. Papanya kasihan. Kan nggak mungkin dipukuli sampai mati. Kamu bapak di bumi yang jahat aja, kamu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi bapakmu di surga. Yesus ngomong, bapakmu di surga nggak akan beri kamu ular ketika kamu tak roti, nggak akan berikan batu ketika kamu tak roti. Itu Yesus yang ngomong, saudaraku. Perhatikan firman Allah, jadikan panduan hidupmu. Digebuk ya biarin aja. Sakit ya biarin aja. Itu Daud. Rendah hati banget. Nggak menaruh hard feeling kepada Tuhan. Karena hatinya sungguh berpaut. Sangat banyak anak-anak Tuhan yang seperti Hizkia. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya. Ada dunia roh yang kita tidak pernah tahu. Karena setelah itu tidak ditulis, tidak diterangkan roh apa. Kalau kisah Yosafat dengan yang namanya Nabi Mika dengan Raja Ahab, itu roh dusta yang diletakkan pada mulut nabi-nabinya. Nabi-nabi Ahab, bukan Nabi Mika. Hati-hati Anda yang peka dengan suara roh. Karena Tuhan bukan makhluk yang lain. Bukan setan, bukan manusia. Mengutus roh dusta. Dan memberikan kuasa yang pasti jadi. Saudara baca tentang Yosafat dengan Ahab. Juga dengan Nabi Mika. Demikian juga sekarang, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya. Sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Yang saudara tidak pernah tahu. Dunia roh itu seperti apa? Dunia roh itu dunianya Tuhan, dunianya Roh Kudus. Seberapa dia ingin tahu, ya sudah. Saya diberitahu Tuhan dan melalui mimpi. Sangat jarang Tuhan melalui mimpi. Kalau melalui mimpi itu sangat berat. Kesalahan saya atau dosa saya. Mungkin. Atau sangat penting Tuhan sampaikan ke saya. Bahwa saya memakai jaket. Seperti jaket Levi's gitulah. Jaket jeans lah. Warna coklat. Di dalamnya penuh kecoa. Bahkan masuk ke dalam anu saya. Ada 3-4 kecoa itu, saudara. Lalu yang kedua, saya diberi penyataan yang lain. Tentang keberadaan pelayanan ini. Sehingga kedua-duanya ketika saya bangun tidur, saya mengerti jelas artinya. Bahwa saya salah mengelola pelayanan ini. Ya saya terima saja. Ketawa saya. Salah ya Tuhan. Bodohnya aku ini. Yaudah. Terus gimana? Ya mulai bangun dari awal lagi. Nyantai aja. Yang penting hidup tetap berjalan. Tidak seperti Hizkia. Selanjutnya gimana? Ya gimana Tuhan aja. Kalau aku mau dipakai, ya aku tetap aja khotbah. Kalau nggak dipakai di pensiun, ya terima saja. Orang kerja di luar sana 20 tahun aja dapat uang pensiun.
Apalagi aku dengan Tuhan. Aku masih punya kaki tangan bekerja. Tapi Tuhan kalau mau pakai, karena dia pernah janji sampai memutih rambutku, kau putuskan aku untuk menutup usiaku, dikasih lagu itu, lalu dia bicara, sampai kamu aku panggil pulang, kamu melayani aku. Setiap kali saya mau keluar dari pelayanan, berhenti pelayanan, nggak bisa. Selalu ada ya cara Tuhan membuat saya nggak bisa keluar. Jadi saya mah biasa aja dengan Tuhan. Mau dengar suara Tuhan, mau kuasa yang meliputi, mau nggak ada pun nggak apa-apa, bangkrut pun ya nggak masalah, jaya pun nggak masalah. Jadi orang manggil saya, Bapak ini unik. Ya sebetulnya nggak unik sih. Aku manusia biasa yang dipakai sama Tuhan. Kalau kalian manusia luar biasa yang dipakai, diberkati Tuhan. Aku manusia biasa yang dipakai dan diberkati Tuhan. Jadi aku ya biasa-biasa saja. Jadi Tuhan bagi Bapak apa? Luar biasa Tuhan itu. Nah kalau Tuhan luar biasa itu ya nggak usah lah diomongin. Sama dengan gini loh. Pastor Abraham ini laki-laki tahu. Ya nggak usah ngomong lah Pastor. Aku kan tahu kan gitu orang bilang. Kamu mau lihat anuku kah? Begitu. Bahwa aku laki-laki? Nggak mungkin lah. Orang lihat hidup saya sudah tahu saya diberkati. Orang lihat hidup saya sudah tahu saya disertai. Jadi nggak usah ngomong Tuhan itu luar biasa bagi saya. Biasa aja. Bergaul kali sama Tuhan. Kalau kau lahir melalui sebuah proses, itu biasa aja. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia bapakmu, dia penasehatmu, dia sahabatmu. Dan apa lagi? Banyak status Tuhan dalam hidup saya. Dan dia adalah salah satu musuh untuk saya omelin. Tumpahan yang saya salahin. Ya salah sendiri. Kamu pilih aku. Tuh anakmu tuh di sana, di luar sana. Tuh yang sekolah teologi ya. Bagus, benar-benar bagus loh saudaraku. Luar biasa khotbahnya. Pelayanannya tertata rapi. Kenapa aku yang dipilih? Makanya rusaklah semuanya. Ya salah kamu sendiri, kenapa enggak kamu tata dulu jadi rapi, baik di sekolah teologi enggak sempat rusak 30 tahun, bukan dari sampah kamu ambil, bukan perut ayam yang busuk basi yang banyak lalat, banyak ulat, yang kamu proses ulang lalu kamu hidangkan kepada manusia untuk merasakan olahan tanganmu bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam hidupku. Ya salah sendiri kamu yang panggil aku. Sehingga aku selalu bicara termasuk pada kakakku yang sangat mengasihi aku karena aku melayani Tuhan salah satunya. Dia tuh bilang gini, aku tuh heran sama kamu. Kamu tuh pendeta mata duitan. Kamu pendeta tuh enggak ada benar rusak gitu. Karena ngomong sama dia tuh ngomong ya biasa aja seperti saya masa kecil sama dia. Dia tahu kenakalan saya. Dia tahu saya di bagaimana. Karena saya memang dari muda soal nakal terbuka sih. Nggak ngurus saya orangnya gitu. Ya biasa aja sih. Mau digebukin mau apa-apa saya mau ya biarin aja. Itu. Dia tahu saya ini orangnya gimana. Kok Tuhan mau pakai kamu? Heran. Termasuk sekarang. Itu rambut jabrik. Termasuk suaminya bilang, aku nih heran. Kok ada orang mau ikut kamu sebagai pendeta? Dengerin kamu ngomong. Dengerin kamu khotbah. Lah aku lihat rambutmu aja aku nggak mau. Punya pastor kayak kamu. Lah memang benar. Apalagi lihat penampilanmu. Ya Allah kamu ini. Apalagi sekarang saya pingin tato. Bagi saya tato tidak dosa. Dirajah itu baru dosa. Karena mengandung okultisme. Itu aja. Apa susahnya sih? Lalu saya cerita, saya ngomong sama kakak saya begini. Termasuk di teman-temannya yang kaya raya. Karena kakak saya ini kaya, saudara. Lu tahu nggak? Tuhan itu sebetulnya nggak mencari aku 28 tahun yang lalu. Tuhan itu ada sedikit flu di surga. Dia itu memerintahkan malaikat cari Randy. Itu, saudaraku. Bukan Renpi. Randy. D, bukan P. Delta, bukan Papa. Itu. Cari Randy, aku mau pakai dia. Siap Tuhan. Nah, sementara malaikat cari, kepalaku muncul. Lagi sakit di Jakarta. Tiba-tiba aku berdoa. Tuhan, aku takut mati. Aku enggak pengen mati. Sembuhkan aku akan belajar jadi orang baik-baik, gak jadi orang rusak lagi, gak nakal lagi, gitu. Dah, cuman itu aja. Saya gak kenal Tuhan. Ya kalau ke gereja kejar cewek, kan biasa ke gereja, lalu cewek itu saya tidurin, udah itu aja. Kalau ke gereja juga ke gereja yang cuma 1 jam,
lalu keluar ngerokok, balik lagi, banyak tingkah lah saya inilah, gitu loh. Kebetulan saya berdoa. Nah, waktu itu Tuhan tuh bersin. Dipikirnya saya ini Randy. Doa saya disampaikan oleh malaikat yang lain. Tuhan tuh noleh. Inilah. Dia belum selesai ngomong nih. Tuhan tuh bersin. Yo, tadi aku suruh memang malaikat itu cari Randy. Mana? Dipeganglah kepala saya. Jadilah kau hambaku. Dia bersin, wahing gitu saudaraku. Semari merem, nggak lihat wajahku, nggak tahu aku. Salah ternyata saudaraku. Renpi ternyata. Seperti Esau dan Yakub. Kalau lucunya gitu. Yang mestinya terima berkatnya, tidak terima berkatnya. Gitu saudaraku. Lucu-lucuan aja ini, bukan yang benar. Gitu. Tapi ya memang seperti itu maksud saya. Jadi aku ini sebetulnya bukan hamba Tuhan, tahu nggak? Tuhan tuh keliru. Dia batuk bersin, waheng, gitu. Kepalaku yang kena. Kebetulan. Tuhan itu nggak enak. Tuhan itu sportif, jujur, gentle. Kalau dia putuskan, pasti dia lakukan. Betul kan ya saudaraku ya? Tuhan tidak pernah ingkar daripada keputusan dia. Maka jadilah aku hamba Tuhan seperti ini. Maka jangan salahkan aku, salahkan Tuhanmu. Karena PDW kan saya ini. Nah, iya, biarin aja. Ya memang salah Tuhan kok, kenapa pakai saya? Sampai sekarang ya begitu. Diberkati ya gara-gara Tuhan salah memberkati saya. Kalau saya melakukan dosa, ya gara-gara Tuhan yang salah. Membuat saya berdosa. Orang berdosa kok dipakai melayani. Jadi teman-teman yang merasa saya berdosa, harus bilang, salahkan Tuhan yuk rame-rame. Kalau berani. Kalau saya berani. Kenapa kamu buat aku berdosa? Gitu. Terus dia ingetin, kan waktu itu kamu pengen dipakai sama aku. Iya ya. Ada suatu saat aku berdoa, Tuhan pakai saya. Setelah saya berdoa untuk minta hidup sama Tuhan dari Jakarta. Nah, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah dengan pedang di negerinya sendiri. Dan semua itu digenapi. Di dalam perjalanan hidup saya, saudaraku, semua yang Tuhan omong genapi. Sehingga ketika kecoa itu ada di saya, dan itu digenapi. Jadi rendah hati saya. Rendah hati saja. Sorry. Rendah hati saja. Pikir. Menjijikkan ya Tuhan. Gitu. Semuanya aja sama Tuhan. Ya karena memang benar. Terus aku bilang, ya terus gimana? Dia kasih pernyataan-pernyataan lain, dia tuntun aku. Oh, masih mau dipakai. Ya aja. Nggak usah sombong. Nggak usah bangga cerita-cerita Tuhan bicara sama saya. Nah kalau Tuhan bicara sama saya itu ya seperti makan beling saya ini. Kayak orang kerasukan. Setelah sadar, cuma satu. Mana bisa sih? Aneh. Mukjizat itu nyata. Begitulah Tuhan. Begitulah Hizkia, anak-anak Tuhan. Ingat, Hizkia tidak setia. Awalnya dia melakukan yang benar. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia lebih ke manusia menyelamatkan pekerjaan dia sebagai raja. Menyelamatkan bisnis dia. Kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda. Tapi ketika kepepet banget, baru datang ke pastor nangis-nangis. Minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau mendapatkan pastornya ABCD, kalau Tuhannya enggak memuaskan dia, udah menghina. Merendahkan. Itulah karakter Hizkia. Tetapi Tuhan tidak memandang hina. Hizkia melakukan kebenaran. Diperhitungkan. Tetapi Hizkia juga melakukan yang dianggap sebuah kejahatan atau kesalahan. Itu juga Tuhan hukum. Karena Tuhan itu adil. Sehingga saudaraku di sana, nikmatilah setetes embun ini. Lakukan yang baik.
buat Tuhan. Tuhan akan ingatkan. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan, segala kelemahanmu. Dan izinkan dirimu menerima segala suatu keputusan Tuhan. Legowo. Nggak usah tinggi hati seperti Hizkia. Yang masih merasa benar. Dan memandang rendah sesamanya. Apalagi hamba-hambanya. Padahal Hizkia sudah tidak berpaut kepada Tuhan. Tidak berharap kepada Tuhan. Jangan lihat saudara-saudaramu yang diberkati. Belum tentu mereka benar di hadapan Tuhan. Hizkia, Tuhan bela. Sampai akhir hidupnya. Tetapi akibatnya, banyak hal yang dialami Hizkia. Menyatakan kesalahan dia. Sehingga setiap saat dalam momentum hidup seseorang, itu akan menyatakan orang itu sombongnya, orang itu bagaimana meniadakan pelayanan, bagaimana orang itu tidak punya rasa terima kasih, bagaimana jahatnya orang itu. Walaupun diberkati Tuhan atau dipakai Tuhan, walaupun melayani Tuhan atau memberi kepada Tuhan, habis-habisan atau besar-besar uangnya, tetapi tidak menyatakan kerohanian seseorang, tidak menyatakan cintanya kepada Tuhan, tidak menyatakan kasihnya kepada Tuhan, tidak menyatakan hatinya berpaut kepada Tuhan. Karena pengadilan milik Allah. Akhir hidupmu akan menyatakan siapa kamu. Dan setelah kau dibangkitkan, kau menghadapi pengadilan tatah putih. Hizkia dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Tapi kerajaan dia habis. Anak-anaknya, seluruh orang Yehuda ditawan di Babel 70 tahun. Karena zaman Nabi Yesaya. Jadi sehingga Hizkia raja terakhir, saudaraku. Kurang lebih ceritanya gitu. Punya pergaulan sama Tuhan, tapi tidak setia kepada Tuhan. Sehingga engkau yang di sana, hati-hati dengan tidak setiaan, hati-hati dengan kesombonganmu pernah melayani, hati-hati dengan kesombonganmu yang masih melayani, hati-hati kesombonganmu pernah memberi, hati-hati dengan kesombonganmu ketika memberi saat ini. Karena kesetiaanmu akan teruji. Baik ketika engkau diberi kejayaan oleh Tuhan. Baik ketika ujian mendatangi engkau. Itulah Tuhan. Aku Allah penguji. Aku akan menguji setiap hati anak manusia. Dan kalau boleh saya tambahkan, waktu itu adalah batu penguji. Hakim yang jujur. Untuk menyatakan setiap kesalahan atau kebenaran. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.